Perkenalkan, nama saya Fitri Ginto. Di sini saya akan membuat soal distribusi binomial. Diketahui variabel acak X di mana X berdistribusi binomial 5,0,2. Pertanyaannya, nilai dari P X lebih besar sama dengan 4 adalah. Penyelesaiannya kita tulis ulang, yaitu X berdistribusi binomial 5,0,2. 5 di sini sebagai N. Jumlah percobaan. Dan 0,2 ini sebagai P. Probabilitas sukses. Distribusi binomial adalah percobaan bernauli yang dilakukan berulang kali. Jadi teman-teman, kalau kita tidak tahu distribusi bernauli, kita tidak bisa sampai di distribusi binomial. Pada soal ini kita akan menggunakan rumus probabilitas, yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan N kombinasi X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Kita akan kembali ke soalnya, kita akan mengerjakan caranya, yaitu P X lebih besar sama dengan 4 sama dengan P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5 sama dengan 5 kombinasi 4 dikali dengan P. P itu probabilitas suksesnya, yaitu 0,2 pangkat dengan X yaitu 4. Jadi 0,2 pangkat 4 dikali dengan 0,8 pangkat 5 kurang 4 ditambah dengan 5 kombinasi 5 dikali dengan 0,2 pangkat 5 dikali dengan 0,8 pangkat 5 kurang 5 sama dengan 5 kombinasi 4 yaitu 5 dikali dengan 0,2 yaitu 2/10, jadi 1/5. 5 kali 1/5 pangkat 4 dikali 0,8 4/5. 4/5 pangkat 1 dari 5 kurang 4 yaitu 1 ditambah 5 kombinasi 5 yaitu 1 dikali dengan 1/5. 1/5 pangkat 5 dikali dengan 4/5 pangkat 0. 5 kurang 5 0 sama dengan 5 kali 1 5. 1 pangkat dikali dengan 1 pangkat 4 dikali dengan 4 per 5 pangkat 5. 5 kali 4 20, 20 kali 1 pangkat 4 20 ditambah dengan 1/5 pangkat 5. 20 tambah 1 sama dengan 21/5 pangkat 5. Jadi inilah contoh distribusi binomial. Kita akan membahas soal binomial. Tono mengerjakan 4 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Tentukan peluang Tono untuk menjawab benar 3 soal. Penyelesaian N atau jumlah percobaan sama dengan 4. P atau peluang sukses sama dengan 1/4. Q atau peluang usaha sama dengan 3/4. Dan X sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan kepada rumus B
dalam kurung X, 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 N, P sama halnya N kombinasi X, P pangkat X, dan Q, N, dan Q pangkat N kurang X. Di mana P sama dengan dalam kurung X sama dengan 3, sama dengan B, 3, 4, dan 1/4. Sama Soal variabel acak. Sebuah tas berisi 5 kelereng ungu dan 3 kelereng biru. Dari tas tersebut diambil 2 kelereng sekaligus. Jika X menyatakan banyak kelereng ungu yang terambil, maka tentukan distribusi peluang dari X. Sebelum mencari distribusi peluang dari X, kita cari dulu poin penting yang ada pada soal tersebut, yaitu banyaknya 5 kelereng ungu, 3 kelereng biru. Diambil 2 kelereng sekaligus. Setelah itu, kita akan menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasi itu yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per dalam kurung N kurang R faktorial kali R faktorial. Setelah itu kita cari ruang sampelnya, yaitu 2 kelereng. Kemudian kita salin ke rumus kombinasi sehingga dapat NS sama dengan 8 kombinasi 2. 8 itu dari jumlah seluruh kelereng ungu dan biru menjadi 8 faktorial per 6 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 2 kali 1 sehingga mendapat hasilnya 28. Kemudian kita akan mencari peluang-peluangnya, yaitu didapat 3 peluang. Pertama terambil 2 biru dan 0 ungu atau BB mendapat hasil 3. Terambil 1 ungu dan 1 biru atau UB mendapat hasil 15. Dan terakhir terambil 0 biru dan 2 ungu mendapat hasil 10. Kemudian kita akan mencari peluang dari ketiga yang kita cari dan mendapatkan peluang A itu mendapatkan 3/28, peluang B itu mendapatkan 15/28, peluang C mendapatkan 10/28. Kemudian kita salin ke tabel distribusi peluang seperti ini. X 012, Fx 0-nya ada 3/28, 1-nya ada 15/28, 2-nya ada 10/28. Dari mana kita tahu ini tabel distribusi peluang? Jumlahnya atau nilainya akan menjadi 1. Kita jumlahkan semua, hasilnya menjadi 1. Terima kasih. Dapat 2 buah kotak, di mana kotak 1 berisi kartu undian bernomor genap dari 1 sampai 6, dan kotak 2 berisi kartu undian dengan nomor bilangan asli dari 1 sampai 3. Diambil 1 kartu dari masing-masing kotak. Jika X menyatakan jumlah nomor undian yang terambil, maka tentukan distribusi peluang dari X. Jadi langkah awal yang kita tentukan adalah menentukan kejadian apa yang terjadi di dalam soal ini. Kita langsung saja. Terdapat 2 buah kotak, di mana kotak 1 berisi kartu undian bernomor genap dari 1 sampai 6. Nomor genap dari 1 sampai 6 itu ada 2, 4, dan 6. Selanjutnya kotak 2 berisi kartu undian dengan nomor bilangan asli dari 1 sampai 3. Bilangan asli dari 1 sampai 3 dimulai dari 1, 2, dan 3. Diambil 1 kartu dari masing-masing kotak. Setelah itu kita langsung saja buat tabel ruang sampelnya seperti ini. K2 1 2 3, K1 2 4 6. Setelah kita menentukan nilai K2 dan K1, dari mana kita dapat nilai-nilai ini? Jadi nilai-nilai ini didapatkan dari penjumlahan antara nilai K2 dan K1 atau jumlah nomor undian yang terambil. Misalnya 1 tambah 2 3, 2 tambah 2 4, 3 tambah 2 5, dan seterusnya. Setelah kita menentukan tabel ruang sampel, kita menentukan jumlah ruang sampelnya. Di sini jumlah ruang sampelnya ada 9. Mengapa 9? Karena kita bisa hitung di sini
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah kita menentukan tabel ruang sampel, jumlah ruang sampel, yang terakhir kita menentukan tabel distribusi peluangnya. Di sini X sama dengan jumlah kartu yang terambil, N yaitu banyaknya muncul nilai X, dan F dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil, yaitu peluang terambil kartu berjumlah X. X kecil ini didapat dari jumlah kartu yang terambil atau jumlah undian yang terambil, yang itu ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan kita salin ke sini. N besar ini didapat dari banyaknya muncul nilai X. Jadi berapa kali nilai X ini muncul? Misalnya 3 1 kali muncul, 4 1 kali muncul, 5 ada 2 kali muncul, yaitu ini dan ini. 6 ada 1 kali muncul, 7 2 kali muncul, 8 1 kali muncul, dan 9 1 kali muncul. Sehingga nilai N itu harus jumlah nilai N itu harus sama dengan jumlah NS, yaitu 9. Selanjutnya, berapakah peluang terambil kartu berjumlah X? Jadi, kalau X kecilnya 3, kan banyaknya muncul nilai X-nya 1. Jadi, peluang terambilnya itu 1/9. 9 ini didapat dari NS. Selanjutnya 4, banyaknya muncul itu 1, jadi 1/9. 5, banyaknya muncul 5 itu ada 2 kali, jadi 2/9, dan seterusnya. Setelah semua kita telah cari, kita jumlahkan, yaitu 1/9 tambah 1/9 tambah 2/9 tambah 1/9 tambah 2/9 tambah 1/9 tambah 1/9, sehingga hasilnya menjadi 9/9. 9/9 yaitu 1. Jadi tabel distribusi peluang dari X itu adalah ini. Sebuah kantong berisi 3 bola merah dan 7 bola kuning. Dari kantong tersebut diambil 3 bola sekaligus. Jika X menyatakan banyak bola merah yang terambil, maka tentukan distribusi peluang dari X. Pertama, kita harus nyari ruang sampelnya. Karena di soal dikasih tahu dia ngambil 3 bola sekaligus, maka NS atau ruang sampelnya sama dengan 10C3. 10 adalah jumlah total semua bola yang ada di dalam kantong tersebut. Jadi 10C3 sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial sama dengan 10 kali sama dengan 120. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ruang sampelnya 120, kemudian kita cari kemungkinan bola yang terambil. Yang pertama, ketika terambilnya 3 bola kuning dan 0 bola merah atau tidak ada bola sama sekali. NA-nya, bola kuning kan ada 7. Nah, kita ngambil 3 bola kuning semuanya. Berarti 7C3 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Dia akan dapat nilai 35. PA-nya berarti jadinya PA sama dengan NA per NS sama dengan 35/120. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah diambilnya 2 bola kuning dan 1 bola merah atau KKM. NA-nya berarti 7C2 dikaliin 3C1. 7C2 didapat dari 7 bola kuning dan yang terambil 2 bola kuning. Dan 3C1 itu diambil dari 3 bola merah dan yang terambil 1 bola merah. Jadi sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial dikaliin 3 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial sehingga akan mendapatkan 63. PA-nya sama dengan NA per NS, di mana NA-nya adalah 63 dan NS-nya adalah 120. Kemungkinan ketiga, ketika terambilnya 1 bola kuning dan 2 bola merah atau KMM. NA-nya berarti 7C1 kali 3C2. 7C1 didapat dari 7 bola kuning dan yang diambil hanya 1 bola kuning. Dikaliin dari total semua bola merah dan yang diambil total yang terambil bola merahnya ada 2. Jadi 7 faktorial per 1 faktorial kali 6 faktorial dikaliin 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial sehingga dia akan dapat hasilnya 21. PA-nya itu sama dengan NA per NS, di mana NA-nya 21 dan NS-nya 120. Kemungkinan yang keempat, itu terambilnya 0 bola kuning dan 3 bola merah atau MMM. NA-nya, karena di sini tidak terambil bola kuning sama sekali, maka yang kita hitung hanya total jumlah bola merah yang terambil, jadi 3C3. Sama dengan 3 faktorial per 3 faktorial kali 0 faktorial, sama dengan 1. PA-nya sama dengan 1/120. Kita akan ngebuat tabel distribusi peluangnya. X menyatakan jumlah bola merah yang terambil, dan Fx menyatakan peluang
dari nilai X tersebut. Nah, ketika bola merahnya yang terambil tidak ada sama sekali, maka peluangnya adalah 35/120. Sedangkan ketika bola merahnya terambil 1, peluangnya adalah 63/120. Ketika 2, dia dapat 21/120. Dan ketika 3, dia bakal dapat 1/120. Fx ini kalau kita jumlahin, hasilnya bakalan dapat 1. Dan dari penjelasan saya disampaikan, terima kasih.